Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal izala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda anila lada alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal faslun fi dafni wa ma yudhkaru ma'ahu. Pasal yang terakhir tentang kewajiban kepada jenazah, yaitu mengebumikannya atau menguburkannya, dan berbagai hal yang dijelaskan tentang penguburan. Aqallu dafni ay al-qabri khufratun taktumu min babil qatl raihatahu ay amayyit wa tahrusuhu min babi qatala ay tahfaduhu minas sibai. Paling sedikitnya menguburkan atau mengebumikakan atau memendem, ya ini kuburan, yaitu satu lubang yang dapat menyimpan baunya jenazah dan dapat menjaganya dari binatang buas. Jadi seminim-minimnya itu satu lubang yang digali untuk menghilangkan bau dan menjaganya dari dimakan binatang buas. Ai wajibu minal qabri ma yamna'u dhuhura raihatil mayyit wa yu'diya ahya'an wa yamna'u nabsyasyab lahu wa ya'kuluh. Maksudnya adalah, dan diwajibkan, dan yang wajib dari kuburan adalah satu lubang yang dapat mencegah munculnya bau dari jenazah tercium keluar. Jangan sampai ketika sudah dikubur baunya tetap masih keluar, nggak boleh. Jadi ketika dikubur ini diusahakan ukuran kedalamannya yang sampai membuat jenazah nggak bisa keluar baunya, dan dapat baunya itu mengganggu orang-orang yang hidup. Ya, kalau udah bau jenazah kan ya wong batang tikus saja baunya, dan dapat mencegah dari penggalian hewan buas akan kubur tersebut hingga akan memakan jenazahnya. Jadi nggak sampai lubang itu ketika ditutup bisa lagi gali gitu loh. Kalau sudah nggak tercium, otomatis nggak akan digali. Hewan itu gali karena nyium nih ada makanan gitu kan, maka digali sama dia. Wa kharaja bil khufrati ma wudi al mayyit ala wajhil ardi ay bunya alal ardi haitsu lam
yata'adzar khafrun wa illa kafa. Dan dikecualikan nggak boleh dari batasan lubang itu seandainya jenazah diletakkan di atas permukaan bumi dan dibuatkan sebuah bangunan di atas permukaan bumi sekiranya dapat kesulitan untuk menggali lubang, sekiranya tidak terdapat kesulitan untuk menggali lubang. Kalau lubang bisa digali tapi sengaja diletakkan di atas bumi, dibikinkan rumah-rumahan, hukumnya nggak boleh. Kecuali tanahnya nggak bisa digali, beda nih. Berarti caranya ya hanya ditaruhkan di atas terus dibikinin sebuah tembok atau bangunan yang baunya nggak akan keluar dan nggak mungkin hewan untuk masuk gitu. Falau mata fi safinah, kalau seandainya orang itu matinya di kapal, intadharu wusulaha ila sahil liyudfana fil barri in qaruba. Seandainya matinya di perahu, maka mereka penumpang perahu itu yang mati harus tetap dikuburkan di daratan. Maka mereka harus menunggu perahunya sampai ke pantai agar jenazah dapat dikubur di daratan jika memang jaraknya dekat gitu. Artinya memungkinkan mereka untuk berlabuh, kecuali di tengah-tengah jaraknya jauh. Jadi kalau sampai merapat butuh berhari-hari gitu. Wa illa fal masyhur kama nasa alal imam Syafi'i radhiyallahu an aisyadda baina lauhain li'alla yantafiqa wa yulqa fil bahri liyasila ila sahil wa in kana ahluhu kuffaron. Dan jika tidak bisa mendarat atau berlabuh, maka pendapat yang masyhur, walaupun ada pendapat lain, sebagaimana ditentukan oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an adalah hendaknya jenazah itu diikat dengan 2 papan. Taruh tengah, kasih papan, atas bawah diikat, agar jenazah tidak menggelembung, bengkak. Kalau cuma dianyutin kan bengkak kan, kembung kan, biar nggak kembung dipencet tuh, dikasih papan agar tidak menggelembung dan dihanyutkan ke laut agar dapat sampai ke pantai, meskipun penduduk pantai tersebut adalah orang kafir yang nanti mereka yang nemu akan menguburkannya. Faqad yajidu muslimun fayadfanuhu ila kiblatin. Lalu terkadang mungkin saja di daratan ada orang muslim. Nah, kalau yang nemu orang muslim tahu, oh ini mesti muslim nih, karena caranya udah pakai cara orang muslim gitu loh, maka dia akan menguburkan dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Wa in alqahu fihi biduni lauhen, kalau dia dilemparkan saja ke laut tanpa dengan 2 papan, wa thaqaluhu binahwi hajarin lam ya'samu, maka kalau nggak pakai papan kemudian dianyutkan ke laut, maka mereka yang menghanyutkan itu harus memberikan beban kepada jenazah agar tenggelam.
dengan semacam batu, maka mereka tidak berdosa dengan sebab itu. Jadi kalau nggak ada papan yang bisa menjepit dia untuk sampai ke daratan, ya dikasih beban. Kalau nggak ada batu ya jangkar lah, apalah, biar apa, tenggelam. Wa yusanu ayastural qabro inda dafni bisaubin wa nahwih, dan disunahkan untuk menutupi kuburan ketika melakukan penguburan dengan menggunakan kain atau semacamnya. Li'anna rubbama yankasifu minal mayyit syai'un fayadharuha yutlabu ikhfa'uha, karena sungguhnya terkadang dapat tersingkap dari jenazah itu sesuatu anggota tubuh, maka dapat terlihat anggota tubuhnya yang dituntut semuanya anggota tubuh untuk ditutupi atau disembunyikan. Rajulan kanal mayyit aw imra'atan wa huwa fiha al-aqdu, baik jenazahnya itu laki-laki ataupun perempuan, dan menutup jenazah perempuan lebih dianjurkan. Wa sunnatu adafnu fi ghairi lail wa waqti karahatis shalah, dan disunahkan menguburnya tidak pada malam hari, dilakukan pada selain malam hari dan selain waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Kalau orang seringkali nguburnya apa? Habis asar. Seringkali orang nguburnya habis asar. Waktu habis asar padahal waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Disunahkan tidak di waktu itu gitu. Berarti waktunya apa ini? Pagi atau habis zuhur gitu. Tidak di malam hari. Wajaza bila karoha dafnul laila mutlakon. Sebagai pendapat yang lain mengatakan diperbolehkan ngubur di malam hari tanpa dimakruhkan secara mutlak. Ai sawaun qasduhu aw talabahu amla, sama saja sengaja dan menuntutnya ataupun tidak, enggak apa-apa, enggak makruh. Waktu karohati salat itlam yaksid, dan jika diperbolehkan dengan tanpa dimakruhkan menguburkan jenazah di waktu yang dimakruhkan melakukan sholat jika tidak disengaja. Dia boleh nguburnya di waktu yang makruh kalau tidak disengaja. Artinya memang keadaannya perlu dikubur waktu itu gitu loh. Tapi kalau dia bisa milih, jangan milih di waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Qala Sulaiman al-Bujairimi qauluhu fala yajuzu al-mu'tamad al-karahatu tanzihan. Kata Syekh Sulaiman al-Bujairimi, ucapan bahwa tidak diperbolehkan menurut pendapat yang mu'tamad adalah makruh tanzih atau tidak diharamkan. Hadza bi ghairi haram Makkah, maka ini terjadi bila di selain tanah Mekah. Beda kalau di Mekah. Di Mekah dikuburkan kapan saja boleh. Di Mekah nggak ada waktu makruh untuk sholat, maksudnya. Nanti mau habis asar sholat boleh, mau habis subuh sholat boleh, nggak ada waktu makruh. Maka di sana mau jam berapa aja sholat jenazah langsung dikubur. Karena bedanya tanah Mekah, tanah haram Mekah Madinah dengan di tempat yang lain. Wa akmaluhu qamatun wa yastatun wa bastatun, dan paling sempurna menguburkan jenazah adalah seukuran orang yang berdiri dengan seukuran bentangan tangannya ke atas. Berdiri di dalam kubur dan tangannya ke atas, itu paling sempurna gitu loh. 2,4 itu paling sempurna.
Lah kalau setengah meter gimana, Bib? Ya kalau bicara sempurna ini berarti afdol gitu loh. Kalau kok bisanya setengah meter tapi aman, ya nggak apa-apa gitu loh. Karena afdol itu apa yang jadi keputusannya ulama yang dikerjakan di zaman dulu, melihat yang Nabi kerjakan seukuran itu afdol namanya. Karena kadang kita nemu tanah yang keras, kadang tanahnya tambah dalam tambah lembek hingga air. Jadi kan ada banyak pilihan nih, ada banyak. Qala Abu Jarimi qalahu basiton yadaihi ay ghairi qabidin li asabiihima. Yang dimaksud dengan tangan terbentang ke atas itu adalah tidak termasuk kedua. Jadi segini loh maksudnya. Ya jari. Jadi jangan sampai dalamnya apa? Nanti untuk terima ketinggian jenazah susah gitu loh. Jadi kalau dia di bawah jarinya, tetap jari masih bisa nongol kan. Ketika dia nerima jenazah bisa dipeluk gitu loh. Berarti ukurannya kira-kira berapa? 4,5 dhira, seukuran 2,4 meter. Wa yusanu ayyudha al-mayyit fi qabri ala yaminihi kama fil ittija'i indan naum. Dan disunahkan agar meletakkan si jenazah di kubur akan sisi tubuh bagian kanannya di bawah seperti posisi orang yang tidur. Kalau tidur kan kanan kita di bawah. Falau di'a ala yasarihi kuriha walam yunbash kama qalahul mahali. Dan jika jenazah diletakkan di sisi tubuh sebelah kirinya maka hal itu dimakruhkan namun tidak perlu menggalinya kembali. Berarti kalau sebelah kiri gimana posisinya? Posisinya gimana? Kalau kirinya yang bawah tapi kepalanya di kepalanya di mana? Selatan. Di utara. Ya berarti dia belakangin kiblat. Utara kan sana. Kalau dia itu diletakkan tubuh yang kiri berarti harus kepalanya ke selatan gitu loh. Tetap nanti bisa ngadep kiblat. Tapi kalau kepalanya di utara, badannya yang kiri di bawah, ya otomatis belakang kiblat gitu loh. Hukumnya makruh. Tapi ketika orang itu yang ngubur nggak ngerti, pas ditanya gimana tadi nguburnya, wow nggak bener nih, makruh, nggak perlu digali gitu loh. Wa yudha'u khadduhu ay al-aiman ba'da izalatil kafni qala Abu Jarimi. Dan meletakkan pipi jenazah yang kanan setelah menghilangkan atau menyingkap kain kafannya sampai nempel ke tanah. Alat turab, di atas tanah. Ayusanu ayufdo bihadihi ilal ardi ay ila nahwi al-libnah li'annahu ablagha fi idhari dhul.
Dan disunahkan agar didatangkan akan pipinya jenazah ditempelkan ke tanah atau dikasih bantalan tanah gitu. Bukan dibuka, ditempelin buka, tapi dibuka pocongnya, dikasih bantalan tanah biar di pipinya, di dalamnya. Iya. Nah, dimasukin biar pipinya nempel ke. Bukan dibawain. Bukan. Biar nempel tanah ke pipinya maksudnya. Ya, ada yang dibuka, tempelin, ya kan? Setelah dibuka apanya? Ikatnya, tempelin. Ada yang dibuka, dikasih bantal batu. Artinya bantal dari tanah merah. Qala al-Bujairimi wa yakrahu ayuj'alahu firashun wa mikhaddatun bi kasratil mim wa sunduk lam yuhtaj ilaihi li anna bidzalika idha'atal mal. Kata yang Bajuri, dan dimakruhkan untuk menempatkan di pipi jenazah itu kasur atau bantal. Dibawain bantal dari rumah maksudnya. Ini biar ada enak, dibantalin maksudnya. Atau dikasurin. Dan peti sekalian gitu. Yang ia tidak membutuhkannya karena sebenarnya hal itu adalah membuang-buang harta. Artinya nggak masuk dalam kebaikan apapun gitu loh. Oh, kalau dikasih bantal jenazahnya lebih mulia gitu, enggak gitu loh. Lebih nyaman gitu, enggak. Amma idza tija ila sunduk li nadawatil ardi au nahwiha karohawatiha fala yukrah. Apabila jenazah butuh peti karena kelembapannya tanah. Tanahnya berarti apa itu? Basah, gembur. Kalau digali nggak bisa, ada air atau benyek susah atau gampang apa? Longsor, maka tidak dimakruhkan ngubur pakai peti. Dan tidak diluluskan wasiat dari jenazah yang minta kepada hal-hal tersebut ketika itu tidak memenuhi persyaratan. Kalau sesuai dengan apa yang disunahkan ya diluluskan wasiatnya. Kalau saya pengen dikubur ngadepnya ke sono, kepala di barat, kaki di timur namanya, ya nggak boleh. Atau saya minta ini bantal saya dibawa untuk, atau minta kecuali memang tanahnya nggak bisa langsung dipakai untuk ngubur, maka ya boleh pakai peti. Wa yusanu ayusnada wajuhul mayyit wa rijlahu ila janibil qabri wa dhahruhu bi janibil labinatin. Dan disunahkan untuk menyandarkan wajah jenazah dan dua kakinya ke sisi dinding kuburan dan menopang punggungnya dengan menggunakan semacam bulatan tanah. Menopang apa? Di kuburnya, punggungnya dikasih biar nggak apa? Nggak balik. Biar nggak terlentang maksudnya loh. Tanah. Oh, apa lente? Au hajarin li ala yankabba ala wajihi au yastalqiya ala dhahrihi. Dan dengan menggunakan batu dari tanah
agar jenazah tidak telungkup dari sisi wajahnya dan tidak terlentang dari sisi punggungnya. Wajahnya dikasih biar enggak apa? Nyungsruk loh. Nggak dikasih bantalan di sini, dan di punggung dikasih biar nggak sampai ambruk terlentang. Dan juga jangan kuburnya itu dimiringin begini. Kalau dimiringin begini kan nggak perlu diganjel kan? Kalau digeser nggak perlu ganjel kan? Nggak boleh. Harus miring lempeng begini, maka diganjel. Fungsinya ganjel karena dia miring, jangan begini. Kalau begini nggak ada fungsinya ganjel, tapi dia nggak ngiblat wajahnya. Kalau kelokan. Iya lahat, iya nggak apa-apa. Iya lurus begini 90 derajat. Maka diganjel. Kalau ditarik, dimiringin. Ya jadinya kan nggak ngiblat, maksudnya wajahnya telungkup ke sono akhirnya. Kalau begini nggak perlu ya apa fungsinya ganjil kalau begitu? Udah ditarik, kan? Lah ditarik itu maksudnya apa? Bukan ditarik biar begini, bukan. Ditarik biar pantatnya mundur. Ketika pantatnya mundur, kakinya itu nempel ke sono, nggak ambruk nih. Jadi begini, gitu loh. Mengkelung gitu loh. Kan nggak ambruk kalau begini nih, gitu loh. Nggak ke sono gitu kan. Nah, belakang di ganjel. Jadi ditarik itu bukan biar begini, bukan. Ya enggak, ini kan miring begitu kan. Pikir biar nggak ambruk. Kalau nggak ambruk begini berarti dia nggak ngiblat, wajahnya mesti telungkup ke bawah gitu loh. Walaupun pada tanah lahat atau separah tubuhnya terkena najis, walaupun tanahnya lahat itu apa? Ada kerowakannya gitu loh, atau begini kerowakan. Kan kita ada macam kuburan yang kotak doang, ada yang ada lahatnya nih, ada yang lahatnya satu doang samping, ada yang dua, tinggal tergantung apa konstruksi apa tanahnya, tekstur tanahnya bagaimana. Kalau di Arab nggak ada kuburan kotak begitu, nggak ada. Kuburan di Arab kalau masukin berdiri mayitnya. Jadi pocongnya diterima ke bawah. Di pocongnya berarti pocong dari apa? Di atas kali ya. Kakinya masuk ke dalam nih. Nanti di dalam baru ditidurin. Jadi kuburnya begini. Disuruh bikin kubur kayak kita repot. Lah kita suruh begitu, ya ribet lagi malah dong. Jadi masing-masing punya cara. Kalau orang yang nggak pernah dekat kuburan di Hadramut di Arab, lihat, wah kuburnya berdiri loh. Kayaknya berdiri, mau masuknya begini. Padahal di dalamnya ditidurin gitu loh maksudnya. Orang yang lihat dari jauh, berdiri kuburnya. Dijejer. Dan boleh saja jenazah diletakkan di kuburan yang ada najisnya. Najis itu maksudnya ketika ada bekas nanah dari kuburan yang sebelumnya maksudnya loh. Jadi ada nanah, ada bekas-bekas mayit yang lama, boleh. Tapi kalau kuburannya itu ada kotoran kencing, tai, nggak boleh, harus diangkat dulu.
Wa yajibu taujihuhu ilal kiblat, dan wajib menghadapkan jenazah wajahnya ke arah kiblat, menghadapkan jenazahnya semua badannya ke arah kiblat, jangan sampai apa? Telentang gitu loh. Atau tengkurap ke sono, tetap miring ke arah kiblat. Wa yukhadhu min dzalika adamu wujubil istiqbali bil kufri, dan tidak wajib menghadapkan ke arah kiblat orang kafir yang mati. Wa yajuzu istiqbaluhu wa istidbaruhu, dan boleh aja menghadap ke kiblat dan boleh aja membelakangi kiblat kalau itu orang kafir. Naam al kafiratu allati fi batniha janina muslim nufikhat fihi ruh walam turja hayatu, dan bagi jenazah wanita kafir yang di dalam perutnya terdapat janin orang yang Islam yang telah ditiupkan ruh pada janin tersebut namun tidak dapat diharapkan hidupnya, maka wajib menjadikan jenazahnya membelakangi kiblat agar janinnya menghadap kiblat. Hah? Jadi orang kafir mati hamil, usia hamilnya udah 6 bulan, 5 bulan lah, berarti udah ada roh. Maka ketika ngubur, jenazahnya dibalik ke kiblat agar janinnya ngadap ke kiblat, karena janinnya kan suci nih kan. Li'anna wajhal janin ila dhahri ummih, karena wajahnya janin itu biasanya menghadap punggung ibunya. Dan dikuburkan wanita yang seperti itu antara kuburnya orang Islam dan antara kuburnya orang kafir, tengah-tengah, agar wanitanya itu ngadep ke kubur orang kafir, anaknya ke kubur orang Islam, gitu loh maksudnya. Jadi tengah-tengah nih, ini kubur orang kafir, nah kubur tengah-tengah. Fa'ilam yunfakh fihi ruh lam yajib istighbaru fi ummi, dan jika belum ditiupkan ruh pada janin tersebut maka tidak wajib untuk membelakangkan kiblat jenazah ibunya. Kalau anaknya baru usia sebulan 2 bulan ya nggak wajib dibalik. Boleh aja nggak ada kemana aja gitu loh, telungkup juga nggak apa-apa. Naam istiqbal aula, tapi dihadapkan kiblat lebih utama. Wa in ruhiyat hayatuhu lam yajuz dafnuhu ma'aha, dan jika dapat diharapkan hidupnya sang janin tersebut maka tidak boleh menguburkan bayi itu bersama ibunya. Bal yajibu syakku jaufiha wa ikhrajuhu minhu walau muslimah, akan tetapi wajib membelah bagian perut ibunya dan mengeluarkannya dari sana walaupun ibunya muslimah. Kok mati janinnya masih hidup nih, operasi keluarin, nanti dipisahin gitu loh. Hah? Iya, 7 bulan kan, atau 6 bulan prematur. Tapi lihat keputusan dokter. Kalau dokter ngomong ini masih bisa hidup, belah, ambil. Kalau dokter ngomong ini biar keluar nggak bakalan hidup, ya nguburnya nunggu bayi mati. Jadi nggak boleh kubur doang langsung, nggak boleh bayinya masih hidup, nggak bisa. Ada yang terus kemudian atasnya perutnya ibunya dikasih batu biar cepat mati anaknya, itu pembunuhan yang begitu. Jadi tetap ketika ada kemungkinan hidup, belah.
Kok enggak ada kemungkinan hidup, tunggu sampai mati, baru ibunya dikuburkan. Faslun fima yujibu nabsyal mayyit. Fasal menerangkan tentang diwajibkan penggalian jenazah lagi. Yang pertama, wajib digali jenazah dan dibuka kembali kuburnya itu karena li'arba'i khisal, ada karena 4 kejadian. Ahaduha, yang pertama, li ghuslin, dikubur belum dimandiin. Udah gua kubur kali belum mandi. itu idza lam yataghayyar, bila jenazahnya belum berubah. Kalau udah seminggu baru dikasih informasi, ya udah nggak usah. Kalau baru tadi atau kemarin belum dimandiin, ya udah kali. Karena dosa semua tuh, nah kan kewajiban tuh mandiin. Berbeda seandainya jenazah udah dikubur, udah dimandiin, dikubur dengan tanpa kafan atau menggunakan kafannya kain sutra, maka tidak boleh menggalinya. Kalau mandi wajib digali. Yang kedua, wajib digali untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Ini kuburnya bagaimana? Ya gua taruh aja gitu, gali. Aywa yajibu nabsyuhu ila idza lam yataghayyar aidon liyatawajjah ilal kiblat, dan wajib menggalinya lagi apabila jenazah belum berubah keadaannya. Berubah itu artinya bau, terus busuk. Qala au Syaubari far'un idza dufinal mustalqiyan wa wajhuhu lil qiblah. Apabila jenazah dikubur dalam posisi terlentang namun wajahnya menghadap kiblat, dengan seumpama kedua kakinya diarahkan ke kiblat, maka diharamkan. Telentang itu doang maksudnya, ditengokin doang, nggak boleh. Tetap harus badannya semua ke arah kiblat. Maka digali selama belum berubah jenazahnya menurut pendapat yang muktamad, dan pendapat keterangan lain di matan Raudhah atau Syarah Raudhah. Wa tsalitsu lil mali idza tufina ma'ahu, digali kubur jika ada harta untuk mengambil harta apabila jenazah dikubur bersama harta tersebut. Mati kecemplungan, cincin kamu nyemplung mamanya. Lah ya, kok si pemilik cincin nggak terima, ya kali ambil cincin, saya ambil. Kalau cincinnya warisan, oh, sini ada. Fayajibu nabsyuhu wa in taghayyar li'ahdi, maka wajib menggalinya walaupun jenazah sudah berubah. Sama saja harta itu dituntut oleh pemiliknya ataupun tidak. Dan sama halnya adalah seandainya jenazah dikuburkan di atas tanah ghosob, berupa tanah atau pakaiannya ghosob, maka jika ditemukan tempat yang enggak ghosob, digali, dipindahkan ke tanah yang enggak ghosob dan pakaian kafan yang enggak ghosob. Fayajibu nabsyuhu wa in taghayyar liyurud didakul li sahibihi,
maka wajib menggali kuburannya walaupun jenazah sudah berubah apabila si pemilik tanah nggak terima tanahnya dipakai untuk kubur. Selama pemiliknya tidak ridho dan masih tetap menggunakan barang ghassab pada jenazah itu, maka bila hal itu dituntut oleh pemiliknya. Wa illa fala, kalau nggak nuntut ya enggak, udah biarin deh gitu. Ya udah nggak usah digali. Walau bala amalan li nafsihi wa mata lam yunbash, dan seandainya seorang menelan harta miliknya sendiri lalu ia wafat, maka tidak perlu digali kuburnya. Kalau yang ditelan harta orang lain dan pemiliknya menuntut harta itu, maka wajib digali kuburnya dan dibelah perutnya, diambil hartanya. Kecuali ahli warisnya mau nanti. Ini ngomong, ini jenazah sebelum mati cincin gua ditelan. Ini ngomong. Mati gara-gara ketelan cincin itu. Belah. Kasus di kasus. Bulus lagi ada. Berapa gram? Nih suratnya. Ini kasus surat. Daripada pakai utang, baru mendingan ini ketelak cincin gua. Ini toko Mas Tanti. Dan yang keempat, wajib digali kuburnya bagi jenazah yang apabila dikubur janinnya bersama wanita itu dan memungkinkan janinnya masih hidup. Artinya si janin masih mungkin hidup, ya gali, ambil belek, keluarin janinnya. Jangan sampai beranak dalam kubur. Seumpama janin tersebut berusia berapa? 6 bulan ke atas, maka wajib penggalian kuburan tersebut guna melengkapi pada perkara yang wajib menyelamatkan nyawa si janin. Karena sungguhnya diwajibkan membedah bagian dalam perut tersebut si wanita sebelum penguburannya. Lalu jika tidak dapat diharapkan hidupnya sang janin, maka berdasarkan pendapatnya dokter atau bidan, maka diharamkan menggali kubur tersebut. Kalau kata bidan ini nggak mungkin hidup, ya nggak boleh digali. Iya. Dan kalau jenazah tadi wanita itu apa? Dikubur masih hidup, tapi nggak mungkin untuk hidup lama, maka ditunggu mati bayinya baru dikubur. Kalau sengaja ditekan biar mati bayinya, maka hukumnya haram karena pembunuhan. Dan digali juga seorang kuburan digali jika diterpa tanah kuburan setelah penguburan itu ada apa? Penguburan ada banjir atau ada tanah longsor, maka ya digali dipindahkan ke tempat yang aman. Terus digali juga kuburan apabila dibutuhkan untuk pembuktian karena adanya taklik cerai dari sang suami. Ketika suaminya nyerai istrinya dengan cerai gantung, maka bisa jadi kuburnya harus digali. Cerai gantung itu begini: jika kamu melahirkan anak perempuan, maka kamu saya talak 1. Kalau kamu melahirkan anak laki-laki, maka talak 2. Begitu mau lahiran mati, belum tahu laki atau perempuan, harus digali, ditentukan anaknya laki atau perempuan, biar jelas ini talak atau enggak matinya gitu, untuk nentuin statusnya dia terkena talak atau tidak di dalam kuburnya. Arti matinya mati karena talak 1 atau talak 2 gitu.
Dan digali juga jenazahnya orang kafir yang dikubur di tanah haram di Mekah. Kok keliru, nyatanya orang kafir ya digali dipindahkan. Ini yang mengenai apa? Jenazah selesai, tinggal sampai ke bab yang berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Walhamdulillahi bil badri wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.